Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ahmad Disaputro, founder dari Crypto Academy. Hari ini kita akan kita akan bongkar koin yaitu Polkadot, ya, sejarahnya bagaimana dan prediksi harganya di masa depan seperti apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkah Kiai Marketing. Kita ketemu di channelnya Crypto Academy, ya. Nah, kita siang ini tanggal 22 Oktober tahun 2021. Ya, kebetulan ada di layar sebelah kiri saya ini adalah peserta private kita, ya, namanya Pak Putro, ya, dari Wonogiri, ya. Selamat siang Pak Putro. Selamat siang Pak Ahmad. Sehat Pak Ahmad? Alhamdulillah, ya. Gimana kemarin ikut private trainingnya saya melalui Zoom, ya, selama 2 hari? Ada manfaatnya, Pak? Ya, saya masih pemula nih Pak Ahmad. Harus banyak belajar. Minimal saya sudah dapat dasar-dasarnya lah. Dapat yang apa yang harus saya lakukan tuh udah mulai terlihat ini. Oke, sudah mulai trading? Ya, sudah mulai coba-coba ini. Cuman belum banyak Pak. Oke, sebentar. Saya mengambil minum dulu, ya. Bentar. Oke, saya tutup pintunya dulu. Karena gini Pak Ahmad, saya harus banyak belajar tentang koin ini. Saya belum tahu banyak hal tentang koin-koin ini Pak. Oh gitu ya. Jadi kita siang hari ini kebetulan saya sudah riset tentang koin Polkadot, ya, D-Dots, ya. Jadi mungkin Pak Amin bisa mulai dari koin yang lumayan fenomenal nih. Minggu kemarin dia sempat mencapai harga yang tinggi, yang meloncat, ya. Siap. Ya, saya share screen dulu, ya. Ya, apa udah terlihat, ya? Ya, sudah Pak. Sudah terlihat, ya? Sudah, jelas. Oke, Pak Putro dan juga teman-teman semua yang ada di Crypto Academy Channel, ya, kita akan ngebahas nih tentang Polkadot. Dan saya memprediksi Polkadot ini bakal sangat bullish, sangat naik, ya. Meskipun hari ini dia juga sudah naik, ya, ke level sekitar 44 US dollar per koinnya, ya. Ini lumayan fenomenal harganya, ya. Nah, pertanyaannya mungkin kamu bertanya apakah Polkadot ini masih ada potensi kenaikan, ya. Mari kita bedah secara tuntas dari Polkadot ini. Nah, ini daftar isinya, ya. Kita akan jelaskan tentang latar belakang kemunculan Polkadot, siapa penemu dan komunitasnya seberapa, teknologinya seperti apa, tujuannya, keunggulannya, riwayat harganya sampai dengan hari ini Oktober 2021, dan ini mungkin yang kamu tunggu-tunggu, prediksi harga masa depannya seperti apa dan kesimpulannya apa. Oke, teman-teman semua, latar belakang berdirinya Polkadot ini karena Dr. Kevin Wood itu tidak puas dengan performa Ethereum. Beliau termasuk adalah salah satu foundernya
dari Ethereum, dan dia juga penemu dari bahasa pemrograman yang disebut Solidity yang dipakai oleh Ethereum dan juga oleh kebanyakan blockchain lainnya. Ya, Dr. Gavin Wood ini tidak mendukung ETH untuk dikembangkan terlebih lagi, karena problem ETH itu ada di governance atau di tata kelola dan juga di scalability atau kemampuan untuk memproses datanya. Ya, menurut dia ETH itu terlalu lamban, dan menurut dia ETH itu membuat aplikasi yang dibangun di atas ETH itu akan sangat tergantung pada ETH dan nggak memiliki independensi. Nah, itu latar belakangnya Gavin Wood. Nah, Gavin Wood ini kemudian beliau ada seorang profesor ya dari York University ya, profesor ilmu komputer ya. Kemudian dia juga berpartner dengan Robert Habermeyer dan Peter Haban ya, yang merupakan koleganya dia di perusahaan yang disebut dengan Web3 Foundation yang kantornya di Swiss ya. Ya, Dr. Gavin Wood ini merilis Polkadot white paper-nya pada tanggal 14 November 2016. Kemudian protokolnya kemudian diputuskan untuk disupervisi oleh Web3 Foundation dan didirikan pada bulan Juni 2017. Lalu mulai diluncurkan initial coin offering-nya itu pada 15 Oktober 2017 dan ditutup pada 27 Oktober 2017 dengan total 485.331 Ether ya. Jadi dia menggunakan mata uangnya Ether ya. Ya, teknologinya apa? Teknologi yang diusung Polkadot ini disebut dengan Shared Multi-Chain Technology ya. Jadi pada dasarnya Polkadot ini bertujuan untuk menjadi sebuah blockchain yang menghubungkan banyak blockchain yang berbeda ya. Polkadot dirancang untuk menyelesaikan beberapa masalah utama yang mencegah teknologi blockchain mencapai aplikasi berskala besar di dunia nyata ya. Jadi dia merupakan teknologi yang tujuannya meningkatkan terutama scalability-nya dari sebuah blockchain ya, supaya lebih cepat, lebih luas, dan lebih mudah diadopsi. Nah, Polkadot ini punya tujuan yaitu membuat framework bagi semua blockchain agar bisa berinteraksi sama satu dengan lain. Jadi hebatnya Polkadot ini nggak cuma blockchain-nya Ethereum, tapi juga mungkin bisa blockchain yang lainnya untuk juga berkomunikasi dengan Ethereum ya. Misalkan dia pakai blockchain-nya Polygon Matic gitu ya. Cardano pun juga bisa masuk ke sini ya. Selain itu, sistem yang dibuat Polkadot mempermudah developer untuk membuat desentralisasi sistem dengan standar yang jelas ya. Kemudian dengan begitu proses mining cryptocurrency-nya lebih teratur dan lebih murah ya, karena ini basisnya adalah open source technology, jadi maksudnya lebih gampang bagi developer itu untuk copy dan paste dari bahasa pemrogramannya untuk dipakai di bahasa pemrogram untuk dipakai pada application yang baru ya. Nah, bedanya DOT dengan yang lain ini dia adalah ada 3 chain ya. Makanya disebut dengan multi-chain. Yang pertama relay chain, yang kedua para-chain, dan ketiga bridge chains. Nah, jadi relay chain itu rantai Polkadot utama yang akan dihubungkan dengan semua individu di blockchain. Sedangkan para-chain ini singkatan dari parallelized chain atau rangkaian paralel di mana blockchain akan berjalan secara paralel melalui jaringan Polkadot. Dan yang heboh lagi ini adalah bridge chain ini. Bridge chain ini adalah rantai jembatan yang dibuat untuk menghubungkan blockchain yang tidak menggunakan protokol tata kelola Polkadot sehingga tetap bisa berkomunikasi. Nah, itu yang paling pentingnya. Gambaran singkatnya mengenai bagaimana jaringan Polkadot itu beroperasi itu adalah sebagai berikut. Tadi yang relay chain itu adalah sebuah metode untuk memecahkan permasalahan interoperabilitas ya dengan fitur smart contract yang memastikan bahwa setiap transaksi antar rantai individu dijalankan dengan tepat ya. Sedangkan jaringan blockchain ini terhubung menggunakan kehadiran bridge chain ya, di mana Ethereum atau EOS maupun jaringan lainnya dapat saling berinteraksi menggunakan Polkadot. Jadi dia
berinteraksi dengan berbagai macam platform. Sedangkan parachain dapat menyelesaikan masalah skabilitas dengan memproses transaksi secara paralel sehingga lebih cepat. Nah, ya, ini parachain ini bisa memberikan solusi pada kemacetan lalu lintas di blockchain ya. Kemudian yang kedua, kemampuan ini menunjukkan bahwa Polkadot menawarkan serangkaian aplikasi yang mulai dibangun di atas platformnya. Harapannya solusi interoperabilitas yang ditawarkan oleh Polkadot akan mempermudah pertukaran data dan memparalelkan beban kerja antar blockchain, menyelesaikan masalah throughput yang selama ini menjadi satu sandungan untuk adopsi di apps, serta meningkatkan stabilitas jaringan di beberapa blockchain. Nah, sangat canggih bukan ya, Polkadot ya. Dan dengan adanya kekuatan teknologi multi-chain itu dan kemudian kemampuan juga bisa berkomunikasi dengan platform lainnya, menjadikan ekosistem DOT ini atau Polkadot ini sangat berkembang ya teman-teman. Ini adalah ekosistemnya per 2021 ya, bulan Juli ya. Di mana di sini sudah banyak sekali aplikasi yang dibangun di atas platformnya Polkadot. Di situ ada infrastruktur, ada validator, ada toolings, ada wallets, ada substrate base-nya juga ada ya. Ya, kalau kalian kenal dengan token Kusuma, nah itu Kusama ada di atas, Kusama ya, ada di substratnya ya. Ya, di situ juga ada Litanry, ada Kilin, ada Pala Network ya, dan lain-lain ya. Di wallet ya, di situ juga ada Hashkimi, ada Trust Wallets, ada Parity, ada Enzym. Di toolingnya ada Chainhammer, ada Trust Wallet Care ya, ada Polkabot ya, Bounty Viewer ya, di validatornya ada Stickfish, ada Raybina, ada infrastrukturnya, ada Hopper, ada ontologi, ada NDN links, segala macam ya. Jadi sudah banyak sekali proyek-proyek turunan yang dihasilkan oleh infrastruktur dari sistem DOT ini ya. Nah, mungkin kamu bertanya ya, Pak Putro mungkin juga bertanya, apa sih bedanya DOT dengan Solana, ADA, atau ETH? Ini pertanyaan yang klasik ya. Jawabannya adalah Solana itu basisnya smart contract seperti Ethereum, Cardano, Tron, EOS, Elrond, dan lain-lain ya. Sedangkan Polkadot itu pelayanan hosting blockchain-nya yang memungkinkan interoperabilitas antar blockchain yang terpisah, bukan hanya di apps ya. Jadi bedanya itu, meskipun DOT itu juga ada smart kontraknya. Smart kontraknya DOT itu ada di P-chain tadi, di parallel chain tadi, tempatnya hostnya dari smart kontraknya. Nah, kemudian Anda dapat menggunakan platform seperti Solana itu di Polkadot dan memiliki keamanan instan tanpa perlu set validator Anda sendiri. Jadi bahkan Solana itu bisa memakai platformnya dari Polkadot ya. Kemudian Anda benar-benar dapat membandingkan platform smart contract dengan Polkadot. Mereka adalah produk yang sama sekali berbeda. Ini nggak bisa dibandingkan ya. Yang satunya adalah smart contract, yang satunya hostingnya dari blockchain. Ada beberapa platform smart pintar yang smart contract yang dibangun di Polkadot, yang tentunya itu bisa dibandingkan dengan Solana ya. Jadi misalkan Solana sama DOT itu beda fungsi ya. Nah, balik ke teori teknikalnya, teori fundamentalnya ya. Kita kalau teori fundamental kita harus lihat nih berapa total supply-nya, circulating supply-nya berapa, market cap-nya dari DOT ini berapa, dan rankingnya di marketcap.com berapa ya. Jadi total supply-nya dari DOT ini adalah 1.103.331.471 ya, DOTS ya. Dari 1 miliar itu yang sudah beredar atau circulating supply-nya itu sekitar 987 juta DOTS ya. Nah, market cap-nya sampai dengan hari ini ya di harga 44 USD itu adalah 44 miliar 500
$1.886.740 Amerika. Jadi sangat tinggi ya, 44 miliar, bayangin ya. Makanya ranking dia 8. Jadi jangan takut soal likuiditas di DOT ini karena dia sangat gede nilai dari asetnya ya. Nah, awalnya DOT ini dikeluarin cuma 1 miliar ya pada tahun 2017 itu. Lalu kemudian dilakukan denominasi atau kalau di saham disebut stock split 10 kali, jadilah jumlah yang beredar itu menjadi 10 miliar ya. Nah, itu. Nah, dari analisis circulating supply ini biasanya kita masuk ke analisis orang-orang yang memegang uang terbanyak dari DOTS ini. Jadi namanya whales. Jadi orang yang kaya atau dompet yang kaya itu dinamakan whales yang dapat mempengaruhi pasar. Oke, kita buka Polka Scan ya. Di Polka Scan itu Anda bisa buka, kemudian Anda klik account. Di situ Anda bisa menemukan ya tulisan ini bahwa ada satu wallet ya yang dia punya 71.177.000 dots ya. Gede sekali ya. Nah, itu kira-kira kalau dibanding dengan circulating supply-nya yang 987 juta, itu dia punya sekitar 7,3%. Jadi whales-nya itu 7,3% itu kalau di blockchain yang lain masih kecil ya. Ya, jadi cukup aman. Nah, di dompet lainnya, apa namanya, hobi ya, di situ juga ada, kita bisa ngeklik, kemudian kita juga bisa tahu di dompet yang hobi ini dia yang punya dot berapa paling tinggi. Nah, di sini yang punya dot paling tinggi itu adalah sekitar 1.351.000. Atau kalau dibandingkan dengan circulating supply-nya itu hanya 0,14%. Nah, dengan demikian teman-teman, kesimpulan saya adalah bahwa koin atau token DOT itu telah terdistribusi dengan baik ya. Tidak ada satu institusi atau satu orang yang memegang terlalu banyak ya atau melebihi 30% dari circulating supply-nya atau jumlah yang beredarnya, sehingga menurut saya DOT itu tidak mudah dikendalikan oleh whales ya. Tidak gampang dinaikin, tidak gampang diturunin oleh whales karena mereka tidak punya terlalu banyak dari koin-koin itu, kecuali kalau mereka bekerja sama ya. Sedangkan historis harganya, Polkadot itu seperti apa? Pada saat ICO 2017 itu harga Polkadot hanya 29 sen ya. Dan itu ditawarkan sebanyak 2,24 juta token ya. Kemudian ICO kedua 2020 Juli 2020 saat stock split itu harga tokennya kemudian naik menjadi 1,25 ya. Nah, pada hari ini 22 Oktober tahun 2021, bukan tanggal 20, itu harga tokennya hari ini sudah di kisaran 44.000 ya. Sangat menarik bukan? Nah, gimana masa depan dari DOT sendiri ya? Teman-teman, kalau kamu ngerti tentang NFT, non-fungible token, dan sekarang itu lagi heboh ya, maka DOTS itu juga merupakan salah satu yang sangat prospektif untuk basis dari koin-koin NFT. Juga buat di DeFi, di apps, differential finance ya, itu DOTS-nya juga sangat cerah ya. Bisa Anda lihat tadi di ekosistem tadi itu beberapa koin ya sudah dibentuk, di atasnya platformnya adalah di atas platform Polkadot ini. Dan yang menarik teman-teman, Polkadot ini pada 20 Oktober kemarin dan sampai hari ini nanti sampai dengan bulan Oktober itu sedang melakukan lelang yang namanya Parachain Slot Network ya, atau PLO. Parachain Loan Offering ya.
Jadi nanti akan dimulai di November ya, dan diperkirakan akan bisa mendorong DOTS ke level tertinggi atau all time high. Nah, itu bentuknya lelangnya para chain itu adalah dengan mekanisme yang disebut bonding ya. Jadi di DOT ini selain ada staking atau penyewaan atau kita menyewakan koin DOT kita juga bisa menghold ya koin DOTS kita untuk dilakukan bonding ya. Bonding itu adalah untuk membiayai proyek para chain slot auction tertentu ya. Ini bahasa teknisnya ya. Jadi dia lagi ngembangin satu networknya, kemudian kita bisa ikutan diinvestasi untuk ngembangin network itu. Dan yang menarik adalah bunga staking di DOT itu lebih besar teman-teman. Ya cek aja di Binance, Anda bisa tahu bahwa koin DOTS ini adalah bunganya lebih gede dari Cardano dan teman-temannya ya. DOTS punya cadangan development sebesar 770 juta US dollar teman-teman untuk membangun networknya yang sekarang ya. Kayak Avalan Ras yang kemarin ya, dia memberikan insentif kepada para developer IT untuk membangun di apps-nya di atas para chain network-nya dengan memberikan mereka insentif atau fee ya. Jadi siapa yang bikin sesuatu dengan menggunakan DOTS itu nanti DOTS akan keluarin reward ya dari alokasi yang sudah dia sediakan sebanyak 770 juta US dollar. Nah, all time high-nya DOT ini kapan? Itu pada Mei 2021 di angka 49,69 dolar. Nah, sedangkan prediksi harga DOTS teman-teman, itu kalau saya bilang DOTS itu bisa mencapai 150 dolar di kuartal pertama 2022. Sekali lagi ini adalah pendapat pribadi, saya bukan penasihat keuangan Anda, dan pastikan Anda juga melakukan riset sendiri ya, do your own research ya. Ini bukan rekomendasi, ini adalah acara entertainment dan education ya tentang kripto. Nah, kenapa saya bilang 150? Karena nanti mungkin DOTS ini akan naik secara swing ya, swing high-nya gitu. Nanti mungkin akan bisa tembus resistennya di all time high dia yaitu 49,69, dia akan naik ke 50, 52 dan seterusnya, dan dia akan mengalami mentok di harga resisten pertama dia sebelum breakout itu adalah 66 US dollar ya. Nah, kemudian dia akan swing lagi, swing high, swing low, swing high, swing low, dan akhirnya dia bisa breakout ya di atas 66, 67, 68, 69, kemudian kalau bisa sampai 75, kemudian dia akan terus naik sampai dengan batas teratasnya yang kita harapkan di 150 dolar US. Nah, bayangin jika Anda mulai hold dari mulai sekarang dan Anda lepas pada saat harganya 150 USD. Jadi kesimpulan saya apa? Kesimpulan saya teman-teman adalah DOTS ini adalah koin dengan proyek yang sangat unik dan dengan teknologi yang sangat canggih, bahkan paling canggih sekarang, di mana bahwa ETH 2.0 yang belum launching itu juga disinyalir memiliki teknologi multi-chain network seperti DOTS ya. Pernah dibuka sedikit-sedikit oleh Vitalik Buterin ya, owner dari ETH. Nah, itu mereka sepertinya juga akan multi-chain. Kemudian DOT itu menjadi semacam hosting ya bagi blockchain yang menghubungkan berbagai DApps, sehingga ekosistemnya ini akan semakin membesar karena mudah bisa berhubungan dengan yang lain, tidak fanatik terhadap Ethereum saja, tapi bisa juga di atas platform yang lainnya. Dan yang menarik adalah sejauh ini DOTS adalah token dan koin yang menghasilkan project DApps yang paling banyak di antara yang lain ya. Itulah kenapa ini adalah seopini pribadi bahwa ini menurut saya, kalaupun saya juga melakukannya, saya akan memasukkan DOTS ini ke dalam salah satu portofolio investasi kripto saya untuk jangka panjang ya, tidak untuk trading ya, karena sayang untuk trading ini bagus sekali soalnya.
Oke, kira-kira demikian Pak Putro, mungkin ada yang mau ditanyakan. Kok nggak masuk ya suaranya? Maaf, masuk Pak. Ya, Nah, Polkadot tadi nilainya $44 Pak ya, hari ini ya. hari ini ya. Nah terus kalau di kayak Bitcoin mungkin ya, itu kan sekarang sudah berapa? 900 ya? Sudah 66.000 US dollar. Ya. Ya, mendekati Dan 100 juta. Tuh. dan penguasaan apa? Persentase tadi kan ada yang besar. Kalau di Polkadot merata tuh apa itu ininya Pak? Kok belum ada yang sampai ada yang menguasai bandar atau apa karena baru atau karena masih apa gitu? Ya, pertanyaan yang bagus ya. Sebenarnya kalau kita investor retail yang kecil seperti kita ini ya, kita nggak punya duit miliaran, ratusan miliar gitu ya. Maka enaknya kalau kita ada di satu koin di mana distribusi koinnya itu adalah merata, tidak ada whales yang punya koin terlalu banyak, tidak melebihi 20%, maka potensinya whales ini untuk melakukan pump and dump itu kecil, Mas. Jadi kenaikan harga dan penurunan harganya itu cenderung natural, tidak dikendalikan oleh bandar atau wheels. Itu sih. Iya, iya, iya. Tadi distribusi tadi tahu dari mana Pak? Tadi apa aplikasi atau Ya, distribusinya tadi bisa Anda lihat di aplikasi namanya Polka Scan, dan juga Anda juga bisa masuk ke coinmarketcap.com, terus Anda bisa cari juga walletnya yang namanya Huobi ya. Coba kita lihat ya. berarti semua koin ada data distribusinya Pak ya ada? Ada, ya ada di apa namanya di CoinMarketCap itu, kemudian juga ada di beberapa aplikasi scanning seperti Polkascan kayak gitu. Kalau Polkascan itu hanya untuk Polkadot dan Ethereum. Ya, ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, mungkin kita tutup session ini ya. Sekaligus mungkin ini juga bisa direkam. Nanti saya izin direkam nih Pak Putro, biar dampaknya juga bisa bagus buat kawan-kawan semua yang tidak sempat ngikutin mentoring kali ini. Mereka bisa tetap tetap mendapat ilmunya ya. Mohon izin ya Pak Putro ya. Ya, monggo Pak, siap. Oke, demikian prediksi kita tentang Polkadot. Sekali lagi, saya bukan analis keuangan Anda, bukan konsultan keuangan Anda. Materi ini dibikin untuk entertainment dan education, dan pastikan Anda melakukan riset sendiri. Namun apabila Anda setuju dan senang dengan materi ini, jangan lupa subscribe, share, dan komen ya, sehingga saya akan bersemangat untuk membuat fundamental analisis lagi tentang koin-koin di cryptocurrency kita yang masih banyak, masih ada sekitar 2.000 koin. Jadi masih ada sekitar 1.000-an video lagi ya kalau kita mau semuanya dianalisis. Terima kasih. Wassalamualaikum. Salam berkah. Kiai Marketing. Wes.